Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ada beberapa cara setan yang dalam dibentuk kebaikan sama setan, tapi itu adalah kejelekan. Isinya ghibah, tapi kelihatannya adalah satu perbuatan yang baik. Bahkan yang banyak terpeleset dalam masalah ini para ulama, para da'i. Di antaranya at-ta'ajjub. Bentuknya seakan-akan itu adalah ta'ajjub, tapi digeret sama setan untuk kita menghibah. Misal, ma'ajaba ma ra'aitu min fulan fa innahu qad yakunu bihi shadiq. Ma'ajaba ma ra'aitu min fulan. Hebat orang itu ya. Cuma dia begini. Hah? Hebat orang itu ya. Kenapa dia melakukan ini? Padahal dia Masya Allah loh, ta'ajub, tapi di situ ternyata ada kandungan ghibah. Dia sama anak yatim luar biasa, cuma dia dekat sama pejabat loh. Nah, ini seakan-akan kita membuat satu hal, mengangkat, tapi di situ ada kandungan ghibah. Padahal ghibah itu adalah haram hukumnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, disinilah banyak yang terpleset orang dalam masalah ini. Contoh lain misalnya, orang itu tampan, sukses, tapi istrinya jelek. Hah? Seakan-akan ini adalah satu hal yang bagus. Sabar dia ya, hebat, syukur dia. Padahal istrinya hitam loh. Jelek istrinya. Nah, ini setan kadang-kadang membuat kita terpeleset dalam masalah ini. Kita takjub, sebetulnya cukup ada itu, nggak perlu kita menyebut sesuatu kekurangan daripada orang lain, akhirnya bermuatan ghibah. Kedua, bentuknya rahmah. Rahmah tapi muatan ghibah. Banyak terpeleset juga ini orang. Contoh, sian orang itu ya, anak kepikiran anak. Dia gini sih sama orang, dia keliru begini. Ya apa caranya ya? Seakan-akan bentuknya rahmah, tapi di situ ada muatan ghibah. Nah kalau entis rahmah kepada dia, nggak perlu disebutkan sama orang kekurangannya dia. Kamu datang kepada dia, kamu sampaikan untuk dia tadi itu berubah. Itu lebih bagus. Tapi kamu menyebutkan itu kepada orang lain, itu adalah bermuatan ghibah. Nah, disinilah
Syaitan mengambil peluang, saudara, untuk kita dengan sedikit bahasa keliru sudah bermuatan dosa besar. Kita harus betul-betul pandai ada di sini. Yang ketiga, al-ghadab lillah, menunjukkan emosi dalam membela agama Allah. Kurang ajar, dia telah memfitnah agama. Si fulan itu begini. Si fulan itu begini. Dia seakan-akan merasa orang yang cemburu terhadap agama, membela agama, akhirnya marah, menyebut nama orang itu. Menyebut nama orang itu. Ini juga adalah bagian daripada trik setan untuk mempelesetkan kita ke dalam comberan, ya, kotoran daripada ghibah. Karena orang yang menghibah itu menjijikkan. Allah menggambarkan seperti orang memakan bangkai saudaranya. La yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumu. Kalau ada orang makan bangkainya tikus, kita sudah jijik. Wakif, ada orang menikmati bangkai manusia, kanibal tuh. Lebih menjijikkan, sadis dan menjijikkan. Begitulah orang kalau sudah menikmati menceritakan kekurangan orang lain. Menikmati menceritakan aibnya orang lain. Itu menjijikkan dan sadis. Dan sadis sekali. Sebenarnya nggak boleh kita menilai orang itu negatif karena ada kekurangan. Mungkin di situ juga ada kelebihan. Yang penting dia menjadi orang yang melaksanakan yang wajib, adalah kita husnudzon, itu akan lebih bagus. Diceritakan di sini ada seseorang di masa Rasulullah SAW melewati satu kelompok para sahabat, begitu. Lagi duduk-duduk atau bagaimana, lewat kasih salam, assalamualaikum, semuanya jawab waalaikumsalam, yang satu diam sinis, ada satu sinis diam. Ditanya kenapa? Ana marah sama dia karena Allah. Loh, kok marah ente sama dia? Apa salahnya dia? Udah, saya yang penting tidak cocok sama dia, tapi karena Allah. Oh, kata teman-temannya, anak akan sampaikan. Ini harus dibereskan, disampaikan. Akhirnya orang itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini marah kepada aku, tapi aku nggak tahu. Katanya dia marah karena Allah. Kenapa? Panggil sama Nabi. Karena Nabi itu ingin mendamaikan semua daripada umat yang bertikai. Datang kepada Nabi Muhammad. Ini cerita katanya kamu marah kepada dia karena Allah. Kenapa? Apa salahnya dia? Gini ya Rasulullah. Kenapa kamu benci sama dia? Bilang, aku tetangganya ya Rasulullah. Iya. Dan aku perhatian sama dia. Terus, demi Allah kata dia, belum pernah aku melihat dia itu sholat kecuali yang wajib saja. Enggak sholat sunnah, ini orang malas. Paham ya? Akhirnya orang yang dibenci tadi itu, orang yang di sini tadi itu berkata, ya Rasulullah, tolong tanyakan sama dia, apakah dia pernah melihat aku mengakhirkan itu sholat daripada waktunya, atau wudhuku tidak benar, atau rukuk sujudku tidak benar. Tanya gimana sholatnya dia 5 waktu? Ya hanya 5 waktu, ya benar sih sholatnya, tapi cuma malas kan ya Rasulullah. Dia enggak sholat sunnah, dia enggak qiyamul lail gitu. Laginya dia juga puasanya cuma Ramadan ya Rasulullah. Enggak pernah puasa sunnah dia tadi itu. Ramadan semua orang juga puasa. Seharusnya dia kan harus puasa sunnah ya Rasulullah. Kata orang yang di sini berkata, tanyakan ya Rasulullah, apakah pernah melihat aku tidak puasa Ramadan? Atau aku berbuat salah di bulan Ramadan tadi itu, melakukan yang membatalkan puasa.
Bilang, ya enggak ya Rasulullah, cuma kan dia males juga, enggak puasa yang lainnya. Dia juga bakhil ya Rasulullah, dia enggak mau mengeluarkan kecuali hanya zakat aja. Enggak pernah sedekah, enggak pernah itu, zakat tok amalnya. Ya Rasulullah, mohon ditanyakan, apakah aku mengurangi daripada zakatku? Atau aku tidak memberikan zakatku kepada orang berhak? Maka orang ini menyatakan, ya enggak, tapi dia bakhil ya Rasulullah. Kata Nabi, gum, fal'alu khair minka. Nabi akhirnya marah sama dia. Kamu berdiri, pergi kamu. Mungkin yang kamu selisih itu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Dia tidak membenci kepada orang, tapi kamu membenci kepada orang. Hah? Dia tidak menghibah orang, tapi kamu menghibah orang. Gum, fal'alu khairu minka. Nah, ini adalah satu gambaran, ya. Jangan kita melihat kekurangan pada orang, tapi lihatlah keunggulan atau kebaikan daripada orang. Itu akan menghasilkan husnudzon. Kalau tidak, akhirnya semua orang jagat bisa salah semuanya. Fulan dihabisin, ntar lagi tetangga yang kanan dihabisin, tetangga yang kiri. Sudah satu kampung sudah dihabisin, pindah kampung yang lainnya. Semua sealam ini semuanya adalah salah dia yang paling benar. Dia yang paling benar. Nah kalau sudah begitu, kelas dia akan menjadi buta terhadap aib dirinya, merasa dirinya adalah orang yang sempurna nantinya. Jangan-jangan menjadi Tuhan bentar lagi dia, merasa semuanya makhluknya dia itu nantinya. Karena itu hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang terpeleset dengan tipu daya syaitan. Ternyata kadang-kadang banyak hal yang dilakukan oleh kita, di situ ada bermuatan dosa nantinya. Karena syaitan sangat pandai dan punya banyak trik untuk menjerumuskan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamah. Mudah-mudahan Allah memberikan selamat kepada kita, ya. Jadi jangan merasa kalau sudah baca Quran selamat dari setan. Kalau sholat berarti selamat dari setan. La. Karena itu kita tidak qiraatul Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Ini baca Quran nih. Suruh kita waspada daripada syaitan. Kita mau sholat, suruh waspada daripada syaitan. Terus begitu. Karena itu jangan ada yang merasa aman daripada syaitan. Mau ente jadi da'i, mau ente jadi penasehat, mau jadi alim, mau jadi ustadz, mau jadi tokoh agama, mau jadi apa saja, jangan sampai Anda semuanya lupa sedetik pun daripada musuh kamu, yaitu asyaitan tadi itu. Karena dia akan menggiring kamu dalam baca Quran, kamu mungkin bisa bermuatan dosa, dalam sholat kamu mungkin bisa bermuatan dosa. Kenapa? Karena ternyata baca Quran hanya ingin dipuji sama orang. Lah, ternyata sholat ingin diperhatikan dan dihormati sama orang. Lah, ternyata berdakwah ingin dikenal sama orang. Setan mempunyai banyak trik dan setiap saatnya harus waspada. Jangan sampai gagal amal, tidak beramal atau gagal dalam beramal. Kalau tidak beramal, yaitu tujuan setan. Kamu nggak ke masjid, kamu nggak sholat. Kadang-kadang setan ngajak sholat, tapi sholatnya sholat gagal. Kenapa? Karena diajak riya atau kamu diajak untuk meremehkan orang lain dan lainnya. Ya, ini yang ngajar nih. Ya, atau yang hadir majelis ini. Kadang-kadang setan masuk ada di sini. Wah, Masya Allah, inti jadi ustadz, inti sudah ngartikan hadis itu dan ini, gagal amal. Atau yang ada di sini, anak Masya Allah, anak baca Ihya, luar biasa, masih muda lagi, kitabnya gede, itu dan ini, gagal amal jadinya. Karena itu hati-hati, jangan sampai gagal amal. Mudah-mudahan insya Allah selamat daripada syaitan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadir qasidah. هون عليك نوائب الدهر يهون عليك كل ما يجري
وكل لطف الله مستنظران من حيث لا تدري أو تدري، فكم له من فرج عاجل يكشف للبأساء والضر، فحسن الظن بمولاك في الأحوال من يسر ومن عسر، وروح القلب بروح الرضا، تعيش في أنس وفي بشر، وكن من الشكر على غاية، إن النعيم صرف في الشكر، نعم وعاول في جميع الأمور ما دمت في الدنيا على الصبر، فإنها دار المحن والأنسى من غير ما شك ولا نكر، طوبى لمن جانبها واتصاف بالزهد فيها مدة العمر، يا رب وافقنا وسدد وكن عونا لنا في السر والجهر، يا رب وافقنا وسدد وكن عونا لنا في السر والجهر، واغفر لنا والطف بنا دائما، واختم لنا بالخير والبر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وغرابات لنا في ديننا. ربنا واصلح لنا كل سوء وأقرب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر وإلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى أجمعين أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين. سبحان مجد الله أحمد السادة العظم الفقير مقدم جميع ساداتنا الأبي عالي والغير جميع أخواني وابن محمد مال الدويلة والمولود رحمن السقاف وسوف بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملأ عبد الله دروس الأكبر وابن بكر العدي وأخوانه عمر محضار علي وعبد الرحمن أحمد بن علي سمريم شيخان محمد جمال محمد والعيديد ثم له فخر جيوش وبكر بن سالم وأخي عقب سالم وسمع وفريمة قل بربان شعب القدر الجيلاني بلشان شادي ومريان المربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والطاغين أجمعين ثم عبد الرحمن محمد مولى عرسي يوسف بن عبد الحسني أحمد محمد الحبشي صحابي الشعب ثم قل بأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس بن شاب الحداد ثم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم حجة الإسلام بحامد محمد الغزالي أولياء الكنج من إنما كانوا حلت أرواحهم من مشى الأرباح ثم إلى أرواح ولد سعد صاحب الحظ المقام الحبيب جعفر والسقاف السيد الوالد والسقاف وسلم وفرعيمة ومن حضر في مجلس سابقا ولاحقا والدنا وليكم ووالدنا ووالدكم ووالد الجميع ثم إلى روح فاطمة الزهراء بنت الحاج حنيف أن الله تغشاهم مغفرة وأن الله يجعل قبورهم روضة من الجنان وسلم وسلم عذاب النيران وأجمعنا وإياهم في زمرة السيد والد عدنان ويمن علينا وعليكم وعلى الجميع الصحة والعافية التامة الظاهر الباطن الحسية والمعنية وطول العمر في طاعة الله في مرضاته وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من على عبد الصالحين تكرم علينا مثل ما تكرم علينا مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم رحمة الله وبركاتهم واحفظنا وإياكم من غرور الشياطين واجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا السالمين وفي أمور أخرى ظافرين وجعلنا وإياكم إن شاء الله قرة عين سيد المرسلين وعلى هذه النية يكون صالحا ونسلف الآباء ومن نوى الصالحون ومن نوى إمام الزمان وصاحب الوقت في مثل هذه الساعة المناسبة نويناه وما قصدوا قصدنا وطلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين المغضوب عليهم الضالين آمين آمين آمين. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya.
Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.